Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa ziyadah wa karraha ilaina al-kufru wal fusuq wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah Masjid Al-Aqsa ya yang dirahmati Allah. Ini karena materinya cukup banyak, jadi kita fokus ke materi, ke slide saja. Saya akan bawakan secara cepat ya, kemudian nanti kita isi dengan beberapa tanya jawab ya. Judulnya membangun ekonomi umat. Bisa slide berikutnya? Ya. Ini tentang periode internship Rasulullah SAW. Jadi saya mencoba mencari, termasuk salah satunya menjumpai resume ini di dalam bukunya Mas Syafi Antonio ya. Bagaimana periode entrepreneurship Rasulullah itu dibagi beberapa fase. Jadi masa anak-anak Rasulullah itu mulai umur 12 tahun ya, selama 12 tahun Rasulullah sebagai anak-anak. Kemudian sejak umur 12 tahun Rasulullah itu menemani pamannya berdagang ke Syam ya. Sampai terus berbisnis di umur 17 tahun Rasulullah itu membuat perusahaan sendiri dan kemudian mulai membawa barang dagangan dari orang-orang Arab. Dan proses itu terus dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai umur 37 tahun. 37 tahun Rasulullah sudah termasuk orang yang kaya di Mekah. Kemudian ketika sudah begitu kaya Rasulullah, semua persoalan sudah selesai, mulai prihatin dengan kondisi umat di Mekah, masyarakat Mekah, maka mulai Rasulullah bertahanut paling banyak di bulan Ramadan selama kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, Rasulullah meninggalkan semua pekerjaannya, semua bisnisnya, kemudian fokus berdakwah sampai meninggal di umur 63 tahun. Coba perhatikan di slide itu durasi yang sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah itu berdagang selama kurang lebih 25 tahun dan menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu lebih lama menjadi pedagang dibanding menjadi Nabi dan Rasul. Dan memang sebetulnya karakter Rasulullah itu dibentuk oleh Allah melalui suatu proses transaksi, proses sebuah bisnis. Semua semua nabi itu berprofesi sebagai pengembala kambing. Begitu juga dengan Rasulullah pernah menjadi pengembala kambing. Tapi luar biasanya nabi kita ini dibentuk karakternya sempurna, interaksi sosialnya itu ketika dengan menjadi pedagang selama 25 tahun. Lanjut. Slide-nya bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah jejak Rasulullah Muhammad SAW ya tentang berbisnis. Lanjut lagi deh, kita lihat peta selanjutnya. Ya, ini adalah tracking berdagang Rasulullah dari umur 12 sampai 37 tahun. Lanjut lagi, dan luar biasanya lagi Rasulullah itu menjadi seorang pedagang ya di saat masih muda itu sudah mengarungi 17 negara. Ya, jadi ketika saya aja belum 17 negara nih. Itu kan jadi 17 negara Rasulullah telah bertransaksi, berbisnis, dan Rasulullah melihat peradaban-peradaban dunia pada saat itu. Jadi baik Persia maupun Romawi dan sekitarnya. Jadi subhanallahnya Rasulullah ini berinteraksi, berkeliling dunianya 17 negara di usia yang sangat muda, dan sesungguhnya ketika kita melihat peradaban di luar itu, point of view kita, jadi khazanah kita, horizon kita itu terbuka. Kenapa? Kita berinteraksi dengan orang asing, dengan orang luar, dengan dunia luar, dan juga dengan peradaban luar, dan sesungguhnya ini suatu proses yang sangat luar biasa. Lanjut lagi. Nah, ini kita lihat beberapa dalil ya, yang menguatkan bahwa menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang itu sesuatu yang mulia. Ini hadis yang disampaikan Al-Habib Iraqi, alaikum bitijarah. Hendaklah kalian berdagang. Fa inna fiha, ya, sesungguhnya
hendaklah kalian berdagang. Jadi ini kalau pakai bahasa Arab nih fi'ilnya fil amr, kalimat perintah. Hendaklah kalian berdagang. Karena berdagang itu merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi ini perintah. Jadi menjadi pengusaha itu dalam hadis ini diperintahkan. Ya, jadi eh, tingkatan derajatnya begitu tinggi karena dia menggunakan fi'il amr. Alaikum bit tijarah. Hendaklah kalian berdagang. Ini suatu perintah. Satu, ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Ya, tidaklah seorang mengkonsumsi makanan yang baik dari makanan yang dihasilkan oleh jerih payah tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Daud. Ya, jadi Rasul mengatakan kemuliaan bagaimana kita berusaha dengan tangan kita sendiri, makan dengan hasil jerih payah kita sendiri, karena sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari jerih payahnya sendiri. Lanjut lagi, sama ya kurang lebih maknanya sama. Bagaimana kemuliaan seseorang yang berusaha makan dari jerih payah tangannya sendiri itu adalah sebuah kemuliaan. Dia menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, pembantunya, melainkan dia dihitung sebagai sedekah. Jadi berbisnis itu bukan semata pada ansih mencari rezeki, mencari duit, tapi di dalam pandangan Islam dia adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai sedekah. Lanjut. Ya, ini luar biasa. At-tajirus shadiq, ya. At-tajirus shadiqul amin ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Jadi kedudukan pedagang itu, Masya Allah, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Bersama para nabi, para siddiq dan para orang-orang yang mati syahid. Dan luar biasanya ini kedudukan yang tinggi ya. Jadi pedagang itu nggak main-main. Kalau dalam hadis ini ma'an nabiyin. Jadi kalau saya sama antum nih tidak ma'a nih ya. Antum di Bintaro, saya di sini ya. Tapi kalau saya sama istri saya di sebelah saya, ma'a zaujati, bersama dengan istri saya, artinya saya satu level, satu rumah, satu ruangan, bahkan satu lantai. Jadi orang-orang yang jujur itu, pedagang yang jujur lagi amanah, dia akan bersama dengan satu level, satu surga, satu taman, bersama dengan Nabi, wasidikin, wasyuhada. Jadi pedagang yang jujur itu dan amanah itu dia, kalau bahasa saya ini, kalau kita masuk surga, surganya di kapling yang sama. Katakan kita tinggal di sini, saya di Gria Tugu Asri, maka kami tinggal di komplek yang sama, di kapling yang sama, di lingkungan yang sama. Jadi bagaimana pedagang yang jujur dan amanah itu sama Nabi bersama dengan para siddiqin, para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya, dan juga berdamai dengan satu syuhada itu pada kedudukannya pada surganya, surga yang sama. Kapling yang sama, lingkungan yang sama. Bagaimana keutamaan seorang pedagang. Jadi nggak main-main. Jadi pedagang yang jujur dan amanah itu kedudukannya tinggi bersama dengan Nabi, Siddiqin dan Syuhada pada satu level, ya, pada satu komplek, pada satu lingkungan yang sama. Selanjutnya, ya ini sama lah, kurang lebih dalil-dalil yang sama yang menguatkan tentang bagaimana keutamaan berdagang. Lanjut lagi. Oke, sekarang kita lihat sahabat Rasulullah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu luar biasa, ya, menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ya, ibunda kita itu mas kawinnya luar biasa. Jadi Rasulullah itu setelah saya cari mas kawinnya Rasulullah itu kepada Khadijah itu banyak yang dibawa termasuk unta merah. Jadi unta merah itu adalah barang yang paling mahal pada saat itu. Jadi bukan sembarang unta, untanya unta merah, ya. Jadi kalau saya mau kiaskan sekarang ini, kalau kita beli mobil, mobil yang paling bagus lah. Ontanya onta yang paling bagus, artinya kendaraan yang paling bagus. Kalau kok onta biasa, itu mungkin harganya bisa 17-20 juta, kayak kita di sini sapi 17 juta. Tapi kalau sapinya sapi limosin, itu harganya bisa 150 juta. Ya. Jadi kalau dikasih mobil, mobilnya bukan mobil Kijang Innova, tapi mungkin dibelikan Alphard atau dibelikan Crown, ya, klasik.
Jadi mas kawinnya Rasulullah itu 20 ekor unta merah. Ya kalau kita bayangkan sekarang, kiaskan dengan hari ini, ya, ya ibu-ibu atau bapak-bapak, siapa yang ngasih mas kawin ke istrinya dulu 20 mobil Alphard? Ya rasanya nggak ada. Tapi Rasulullah memberikan kehormatan kepada istri beliau Khadijah binti Khuwailid itu 20 ekor unta merah. Itu sahabat Rasulullah. Kemudian kita lihat bagaimana juga sahabat Rasul yang lain. Kalau kita lihat Umar bin Khattab, ya Masya Allah, ini kekayaan Umar bin Khattab nih saya ambil datanya dari buku yang berjudul Fiqh Iqtisadiyah Umar bin Khattab. Jadi kekayaannya Umar bin Khattab itu dengan dinar saat itu saya hitung kira-kira 1,5 juta per dinar itu. Kekayaan Umar bin Khattab nggak main-main, 22,4 triliun. Kemudian Utsman bin Affan juga, Ibnu Awam juga begitu. Dan yang paling dahsyat lagi, yang terakhir adalah eh, munculkan lagi yang terakhir, tolong, kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu punya istri 4. Ketika Abdurrahman bin Auf itu meninggal, dia mewariskan kepada istrinya masing-masing itu berapa? 80. Abdurrahman bin Auf masing-masing dapat 800 miliar. 800 miliar dikali 4 sama dengan 3,2 triliun. 3,2 triliun adalah warisannya untuk istri. Istri warisannya 1/8 kan. Artinya kekayaan Abdurrahman bin Auf pada saat meninggal itu 3,2 triliun dikali 8 jadi kurang lebih 25 triliun. Itu yang diwariskan, belum yang sudah dibagikan. Jadi kalau kita perhatikan ini, dari slide ini tampil ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau nggak salah cuma Zubair bin Awam yang tidak dijamin. Jadi dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, cuma satu aja yang miskin, Ali bin Abi Thalib. Tapi bagaimana bahwa sunnah menjadi seorang pedagang ini, menjadi orang kaya bukanlah sesuatu yang hina, bahkan sesuatu sunnah sahabat dan sunnah Rasulullah yang dicontohkan kepada kita. Jadi dahsyat sekali sebetulnya agama kita ini. Lanjut. Nah, ya kita masih ingat ini peristiwa ini ya. Kita mengenang remembering the past. Bagaimana 7,4 juta orang berkumpul ya di Monas karena panggilan hati, panggilan jiwa, panggilan sejarah, dan peristiwa ini disebut dengan populisme Islam. Jadi ini sebetulnya 212 ini ada suatu gejala yang disebut dengan populisme Islam yang berjalan dari Timur Tengah yang namanya Arab Spring. Jadi kita masih ingat, coba kita ingat-ingat dulu yang hadir di sana, Masya Allah ya, bagaimana jalan pun kita susah, di sekeliling jalan kita dikasih makanan, minuman, kita bersahabat. Ini suatu peristiwa yang besar. Selanjutnya, kita sikapi itu dengan dua ini ya. Kebetulan saat itu saya sebagai wakil ketua merintis Mart ini, dan istihad pada saat itu rasanya masih kurang tepat. Kita gagal ya mensikapi 7,4 juta umat yang bergelora itu. Ya ini sesuatu yang pelajarannya berharga lah dari sini ya. Kenapa kita gagal di sini, ceritanya panjang. Lanjut lagi Pak. Nah, saya pada saat itu 2 minggu setelah 212 kita kumpul di Hotel Sofian. Banyak ustadz-ustadz ya, saya diundang oleh Ustadz Bahtiar Nasir Habib Rizik. Jadi kenapa saya bisa jadi wakil ketua KS 212 dan Dewan Ekonomi Syariah 212? Pada saat kumpul itu semua berbicara, banyak yang berbicara, saya termasuk orang yang terakhir berbicara. Saya bilang begini kepada teman-teman pada saat itu, kira-kira ada 150 orang lah. Saya bilang, Ustadz, teman-teman semua, abang-abang, ini 212 peristiwa yang besar. Yang belum tentu terjadi 10-20 tahun yang akan datang. Kecuali ada faktor yang seperti kemarin, faktor Ahoknya. Jadi ini harus kita sikapi, kita harus buat blueprint-nya, kita harus buat roadmap-nya, kita buat harus milestone-nya. Kita harus buat itu. Kita bentuk tim task force-nya. Bagi tugas, siapa yang nanganin ekonomi, sosial, politik, teknologi, pendidikan, dan segala macam. Saya bilang bagi tugas. Ya, kita bikin roadmap-nya, bikin blueprint-nya. Kalau kita tidak bikin itu, maka 212 hanya tinggal jadi sejarah,
Jadi foto, kalender, gambar, ya, novel, video, film layar lebar. Rupanya omongan saya ini nggak diamini. Sehingga kita lihat hari ini, ya kita kalau pakai bahasanya Saifullah Fatah, apa yang kita lakukan dengan 7 juta orang itu dan reuni kedua 10 juta itu hanya jadi gerombolan, jadi kerumunan. Nah, sedih juga saya. Akhirnya saya berpikir, bagaimana cara jalan keluarnya, ya. Kemudian ini foto yang tampil ini adalah tetangga saya, ya, Bang Syahganda Nainggolan. Akhirnya saya berpikir, saya ke rumah Bang Syahganda, saya bilang ketika di rumahnya, "Bang Ganda," ini pakai bahasa saya nih, "gue mau minta pendapat lo ya, tapi pendapat abang sebagai sosiolog ya." Saya ceritakanlah kondisinya 212 seperti ini. Bang, saya bilang tiba-tiba saya mencoba berpikir bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Nah, saya ini kan bidangnya memang ekonomi, Bang. Saya cuma berpikirnya bagaimana ekonomi umat. Saya berpikir bagaimana nyari solusinya, saya tiba-tiba teringat yang namanya sejarah bangsa ini. Saya berpikir dari mana sejarah bangsa ini? Bangsa ini awalnya adalah jadi satu orang, ya. Samanya nama siapa? Haji Omar Said Cokro Aminoto, Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu Pak punya 3 murid. 3 murid utama, murid Soekarno menjadi seorang presiden Republik Indonesia dan dia seorang nasionalis. Yang kedua adalah Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar adalah seorang Islamis yang dia mendirikan negara Islam Indonesia. Yang ketiga adalah namanya Mu'alimin Musso, ya, dia mendirikan Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi Hos Cokro Aminoto ini punya 3 murid jenius yang semuanya jadi pemimpin besar. Nah, pada tahun 1905, Hos Cokro Aminoto itu bersama dengan Haji Saman Hudi itu mendirikan Syarikat Dagang Islam. Jadi Syarikat Dagang Islam itu didirikan oleh Saman Hudi, didukung oleh Hos Cokro Aminoto itu untuk melawan penjajahan Belanda yang mendukung pengusaha Cina. Dan gerakan pengusaha Surakarta itu lewat Syarikat Dagang Islam itu bisa berhasil menyaingi pengusaha-pengusaha Cina yang didukung Belanda. Kenapa? Karena yang dibangkitkan adalah giro, dibangkitkan adalah semangat, yang dibangkitkan adalah profesionalisme, dibangkitkan adalah persatuan. Saya bilang, "Bang, saya ingin mengulang itu. Saya ingin membangkitkan semangat umat, motivasi umat, ya, emosi umat, termasuk yang namanya populisme umat. Saya ingin bikin namanya Syarikat Dagang Islam baru." Ya. Kenapa saya sebut baru, Bang? Baru kenapa? Pertama, baru zamannya. Ini zaman new normal, bukan zaman kolonial. Yang kedua, baru generasinya. Generasi sekarang itu generasi milenial yang jumlahnya 90 juta orang. Dan yang ketiga adalah baru teknologinya. Karena kita hidup sudah dengan menggunakan handphone di tangan saja, teknologi menjadi enabler bagi semua. Bagaimana menurut Abang? Terus dia bilang apa? Memang itu yang harus lo bangun. Jadi jadilah Bang Syahganda ini memberikan teori-teori sosiologi kepada saya, bagaimana memang kita harus membangun ekonomi umat, membangkitkan sentimen, membangkitkan emosi, membangkitkan spirit, membangkitkan populisme umat ini, karena memang ini zamannya. Kita bertemu dengan zaman dengan momentum yang tepat. Kalau kita tidak lakukan sekarang ini, kita tidak akan punya apa-apa. Kita jangan cuma hanya ribut anti asing, anti asing, anti asong, anti Cina, kita tidak berbuat apa-apa. Kita cuma setiap tahun demo, reunian, jutaan orang, tapi tidak melakukan sesuatu yang strategis. Semakin kita ribut, semakin kita rame-rame saja, tanah kita hilang, infrastruktur kita hilang, negara kita tergadaikan, dan itu yang terjadi. Makanya perlu sesuatu langkah strategis. Itu sebabnya kenapa saya mendirikan Syarikat Dagang Islam baru. Lanjut, Pak. Ya, ini populisme Islam. Ini buku yang dikarang oleh Profesor Vidi Hadis, orang Indonesianis yang tinggal di Melbourne, menjadi profesor, menjadi dosen di sana. Saya dikasih buku ini, dikasih sebagai landasan teori saya mendirikan Syarikat Dagang Islam. Judulnya Populisme Islam. Lanjut. Ya, ini generasi awal Syarikat Dagang Islam. Ya, Haji Saman Hudi dan kawan-kawan. Lanjut lagi, Pak. Ya, ini logo yang buatin teman-teman. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa pertimbangan saja ya, sekilas ya. Latar belakang mengapa
keresahan yang timbul pada diri saya, kemudian mengapa Syarikat Dagang Islam Baru ini harus berdiri. Cepat aja, lanjut lagi. Nanti ini bisa dibaca saja filenya. Penganggurannya luar biasa, kemiskinan, jurang kaya dan miskin yang begitu tinggi. Lanjut, Pak. Ya, milenial jumlahnya 90 juta. Lanjut lagi. Lewatkan saja. Ya, tingkat kemiskinan kita ini pada levelnya memprihatinkan. Kita cuma bisa teriak anti asing, anti asing, anti Cina. Ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu suka melakukan itu, walaupun kadang-kadang ya suka teriak juga, ya karena namanya bagaimanapun juga kita harus menyampaikan idealisme kita, menyampaikan perasaan kita. Nah, cuma stop, saya bilang stop teriak anti Cina, anti asing, anti asing, anti asong. Ya, saatnya kita membangun persatuan. Ya, jadi jangan Islam ini jangan jadi gerombolan, jangan jadi kerumunan, jangan jadi laskar, ya, belum menjadi gerakan yang tersusun rapi. Ini kata F. Saifullah Fatah. Padahal Allah bilang innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Next, Pak. Ya, faktanya apa yang terjadi? Nah, jumlah penduduk muslim itu Masya Allah 235,4 juta. Ada 850.000 masjid dan musola. Umat Islam mulai bersatu pasca 212. Umat Islam mulai mendengar apa kata ulama dan habib, dan ini momentum. Ya, jadi latar belakang kenapa saya membawa gerakan membangun ekonomi umat ini karena ada 5 fakta ini. Ya, sehingga kita jangan lagi teriak anti asing, asing, asong Cina. Karena apa? Kita melihat potensi yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri umat kita, potensi yang ada di masjid-masjid kita, potensi persatuan kita, dan bagaimana kepemimpinan para ulama ini mulai kita mendengarkan. Jadi ini harus dilakukan sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa merubah keadaan umat kita. Lanjut, Pak. Nah, lanjut lagi. Ya, nah, kalau orang suka bertanya, saya selalu membuat sesuatu itu by definition. Jadi Syarikat Dagang Islam Baru ini gerakan ekonomi umat yang kita suarakan sejak 212 itu. Jadi dia adalah sebuah gerakan dan dia memang harus jadi sebuah gerakan. Jangan cuma gerombolan, jangan cuma kerumunan, jangan cuma reunian, atau jangan cuma sekedar bikin march saja. Dia harus menjadi gerakan yang bertujuan membangun persatuan. Kata tadi kan, umat sudah mulai bersatu. Persatuan cukup tidak, kita harus bersinergi antara apa? Pedagang, pengusaha, dan konsumen muslim. Ya, jadi kita semua yang hadir di sini paling tidak satu di antara itu. Katakan saya sekarang berbisnis, artinya saya pengusaha. Istri saya dokter, enggak bisnis. Dia dagang enggak dagang. Tapi istri saya konsumen. Dia tiap hari waktu tertentu sebulan sekali belanja kebutuhan rumah tangga, beli beras, beli minyak, beli gula, kecap, saus, dan segala macam. Artinya apa? Dia sebagai konsumen. Jadi sebetulnya umat ini kalau dia tidak pengusaha, dia bisa jadi pedagang, dan dia bisa konsumen. Dan jumlahnya 234,5 juta. Ini kalau kita rangkai, kita bangun, itu dahsyat betul kekuatan umat kita. Dan sesungguhnya itu yang coba kita bangun melalui Syarikat Dagang Islam Baru. Jadi dia adalah gerakan ekonomi umat. Lanjut, Pak. Kenapa? Alasannya, ya. Alasannya bergabung dengan Syarikat Dagang Islam ini karena kita sedang beribadah. Seperti tadi bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu at-tijarah shadiqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, ya. Jadi orang-orang pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ya konsumen muslim yang jujur, ya. Kalau dia betul-betul ini dia akan bersama an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi kita ini sedang beribadah. Jadi melakukan aktivitas ekonomi itu bukan cuma sekedar kita jadi konsumen, jadi pengusaha atau jadi pedagang, enggak. Tapi kita melakukan suatu aktivitas ekonomi tijarah yang bersinergi, yang jazanya, balasannya tadi tijarah shadiqul amin, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, bersama dengan nabi, para siddiqin, sahabat nabi, dan para orang yang mati syahid fil jannah, dalam satu klaster, dalam satu lingkungan, ya. Dan juga kita
membangun sesuatu yang memang kebutuhan kita, ya, akan produk halal dan segala macam. Dan berbagai manfaat yang kita bisa dapatkan sebagai pengusaha, kita dapat apa, sebagai pedagang kita bisa dapat apa, sebagai konsumen, pastinya kita ingin memastikan mendapatkan produk-produk yang halal. Lanjut, Pak. Lanjut, ini cukup ya. Lewat saja, lewat, ya, lewat lagi, ya, lewat. Nah, lanjut lagi. Ya, ini berapa manfaatnya. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini ekosistem. Jadi selalu kita harus membangun sebuah namanya ekosistem. Kita tidak bisa berbisnis, kita bikin 212 mart. Kita punya martnya, tapi nggak punya ekosistemnya. Ya, akhirnya apa? Barangnya nggak ada. Akhirnya apa? Harganya mahal. Ya, bagaimana kalau namanya Indomaret, Alfamart ini, terpaksa nyebut merek, Alfamart, Indomaret, itu jumlah gerainya seluruh Indonesia 37.000. 90% ada di Jabodetabek. Jumlah penjualan mereka setahun 110 triliun omset mereka. Yang beli siapa? Kita pasti orang ini. Alfamart punya distribution center namanya Alfa Retailindo. Indomaret punya distribution center namanya Indomarko dan Indogrosir. Mereka punya pabriknya, Unilever, Indofood, Wings, Sayap Garuda Mas, dan lain mereka semua punya. Jadi secara ekosistem itu mereka bangun. Jadi kalau kita sekarang membangun ekonomi nggak membangun ekosistem, sama juga kita bunuh diri. Dan sesungguhnya Serikat Dagang Islam Baru ini saya melihat kita punya konsumen 234,5 juta, kita punya pengusaha muslimnya ada, walaupun kecil-kecil, sedang dan menengah, sebagian kecil sekali besar, ya, seperti Wardah, Khairul Tanjung, Sandiaga Uno, dan lain-lain. Tapi kita juga punya pedagang-pedagang yang sebetulnya cukup handal sebagai distribution center, tapi karena kita tidak membangun sebuah ekosistem, maka ya tidak akan bisa bertahan. Ya. Jadi semuanya membangun ekosistem di dalam bisnis Islam, dalam keumatan ini yang sedang kita bangun. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini bisnis model kanvasnya ya. Terus lagi bisa dipelajari nanti. Ya. Jadi segmen target market kita adalah tadi pengusaha muslim, pedagang muslim, konsumen muslim, ya ada warung-warung tradisional dan macam-macam. Lanjut lagi, Pak. Ya, produk-produknya. Terus ya, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut, Pak. Ya, terus lagi, Pak. Lanjut lagi. Ya. Ini kita undur. Tadinya kita mau launchingnya di New York, Pak, dan di Jakarta pada Zoom meeting tanggal 26. Tapi ketika menjelang tanggal ini, tiba-tiba saja kejadian yang 6 orang saudara kita syahid di jalan tol. Dan kebetulan abang saya ini, Bang Munarman, nyebut-nyebut satu nama. Ya, disebutlah nama pengurus SDI baru. Ya, yang dia dibacok di tol itu ya 10 tusukan. Ya, jadi namanya disebut-sebut terus, di-remind terus. Saya takut kalau saya munculkan ini, namanya muncul lagi ke publik, terancam juga beliau. Jadi akhirnya kita putuskan kita launching saja SDI baru ini nanti pada bulan Ramadan yang akan datang. Ya, insya Allah mudah-mudahan tetap bisa 10.000 masjid. Oke, lanjut. Ya, baik, stop di sini. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kaidah dasar dulu ya, kaidah dasar daripada bagaimana kita membangun ekonomi umat. Dan kaidah dasar ini saya ingin sampaikan, kita judulnya belajar dari timur dan barat ya. Jadi kita sisa waktu saya akan sampaikan kira-kira 10 menit tentang bagaimana cara kita belajar membangun ekonomi umat dari timur dan dari barat. Ya, saya ambil dulu dari timur. Dari timur saya ambil langsung kata-kata dari sahabat Rasulullah yang juga menantu Rasulullah, juga beliau adalah khalifah ketiga, beliau juga adalah termasuk orang terkaya di Madinah dan di Mekah bersama Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Utsman bin Affan radhiyallahu. Nah, jadi kaidah dasarnya.
Saya akan menyampaikan kaidah dasar dari barat dan dari timur. Sekarang saya dari timur dulu. Ketika kita akan membangun ekonomi umat, membangun bisnis yang bersifat keumatan, ya, maka kata Abdurrahman bin Auf, prinsip yang pertama, ini langsung kata-katanya Abdurrahman bin Auf. Kuntu u'alij. Kata Abdurrahman bin Auf, kuntu u'alij. Artinya apa? Kami mengerjakan sendiri. Jadi kalau kita membangun ekonomi umat, kita membangun bisnis, maka kita sendiri yang harus mengerjakan. Kita yang merintis, kita yang mengerjakan. Ibarat kata tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita sebagai marketingnya, kita sebagai direktur keuangannya, kita direktur utamanya, kita bagian produksinya, kita bagian customer service-nya, semuanya kita lakukan sendiri. Kenapa harus dilakukan sendiri? Dengan cara melakukan sendiri, kita jadi tahu bisnis prosesnya, kita tidak mudah ditipu oleh orang lain, dan jadi kita tahu bagaimana bisnis itu berjalan. Jadi prinsip pertama, kalau kita punya bisnis, kuntu alij. Ya, jadi jangan kita, mentang-mentang punya duit, bikin bisnis, langsung jadi bos, serahin anak buahnya semua, ditipu kita sama anak buah. Begitu juga ketika kita bangun ekonomi umat berbasis masjid, kita bangun di masjid, siapa core inti orang di masjid tersebut harus terjun. Kuntu u'alij. Yang kedua, prinsip kata Abdurrahman, wa unammi. Wa unammi. Unammi itu numu. Numu artinya tumbuh. Jadi bisnis kecil apapun dia harus tumbuh. Nggak apa-apa kecil. Untungnya berapa? Jualan nasi uduk, modalnya 150.000. Hari ini laku, habis semua 150.000. Untung berapa? 25.000. Ya nggak apa-apa. Tapi kita tahu, hari ini untung. Besok modal 125.000, penjualannya berapa? 150.000. Naik lagi. Walaupun itu cuma 25.000. Besok mulai lagi, modal 150.000, berapa penjualan? 200.000 naik. Jadi ketika bisnis itu tumbuh, ada timbul optimisme. Jadi bisnis apapun dilakukan oleh siapapun, dia harus tumbuh. Ketika dia tumbuh, kelihatan kita optimis. Ibaratnya anak saya dapat tugas dari sekolah, nanam bibit kangkung. Jadi begitu kita tanam, 3 hari itu mulai muncul kecambahnya. 4 nambah, dan akhirnya kelihatan, ternyata artinya tumbuh. Ketika tumbuh kita senang, kita optimis. Jadi yang pertama, kuntu alij, kedua adalah wa unammi. Tumbuh, bisnis itu harus tumbuh. Yang ketiga, wala ashtari ribhan. Kata Utsman bin Affan, kami tidak pernah menolak keuntungan sekecil apapun. Bayangin Pak ya, orang Cina itu tekun banget bisnis. Jualannya apa? Jualan baut. Tahu baut ya? Baut harganya berapa sih? Harganya cuma 20 perak. Kebayang tuh, satu baut untungnya berapa? 1 perak Pak. Tapi karena dia tekun terus, akhirnya namanya seluruh baut itu yang jual dia. Tadinya untung cuma 1 perak, tapi setahun dia jual bisa 10 miliar baut, keuntungan 10 miliar. Ingat nggak iklan ini nih? Nih, saya sebutin iklan ini, pasti ingat. Cintailah produk-produk Indonesia. Ali Markus. Ali Markus itu dulu dagangnya di Senen, Pak. Dagang apa ya? Gayung, ember, panci. Ya. Di Senen, di Asongan. Ya. Disamperin ke orang-orang naik sepeda. Dia jualan. Tapi dia tekun. Sekarang yang namanya Mas Pion, itu di mana? Di gede banget. Ya. Kenapa? Wa unammi. Ya. Wala ashtari ribhan. Yang ketiga, jangan tolak keuntungan sedikit pun. Kita yakin tumbuh walaupun untungnya sedikit. Tapi kalau faktor kalinya besar, itu menjadi besar. Wa unammi. Wala ashtari. Yang keempat, wala ashtari syaikhan. Kata Abdurrahman bin Auf, wala ashtari syaikhan. Kami tidak pernah menjual barang-barang yang syaikh. Syaikh itu artinya tua. Jadi kalau jual gandum, gandumnya masih baru dipanen, dijual. Jadi seger. Kalau jualan sayur, sayurnya baru panen, seger. Bukan sayur yang udah seminggu. Jadi ini bicara wala ashtari syaikhan, ini bicara tentang quality. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu menjual produk-produk yang berkualitas, sehingga kita dikenal oleh masyarakat, wah kalau beli sayur mah ke sayur Pak Udin. Wah kalau beli itu sembako warung Batak. Wah kalau beli ikan ayam sama Mang Usup di sini. Kenapa? Karena sudah dikenal dengan kualitasnya.
Jadi wala ashtari syekhon. Jangan jual barang yang tidak berkualitas. Yang terakhir, yang kelima, kata Utsman bin Affan, wa aj'ala ra'sain. Dan kami menjadikan satu jadi dua. Ini sudah, kalau yang tadi kan yang pertama, yang kedua adalah unami. Unami tumbuh. Tumbuh berapa? Bisa 5%, 10%. Ya, yang ketiga, wala ashtari ribhan. Ngambil untung dikit, cuman berapa? Cuman 0,5%. Jualan sembako, Pak, untungnya cuma 1%, 1,5%. Sedikit. Tapi kalau yang kelima, ya, wa aj'ala ra'sain. Kami jadikan satu jadi dua. Ini sudah bicara tentang leveraging. Tadinya punya warung sembako satu jadi dua. Tadinya punya franchise Sabana, ayam goreng Sabana satu. Sekarang Pak Samsalis, sahabat saya itu punya 1.731 cabang Sabana. Jadi sudah bicara tentang leveraging. Dan tentu saja leveraging itu, pelipat gandaan itu hanya bisa terjadi karena jam terbang. Jadi nggak bisa orang bisnis hari ini, langsung punya cabang 50, punya 500, nggak mungkin. Dan itu kesalahan yang pernah saya lakukan juga. Ketika saya dulu membuka restoran, pengen ikut-ikutan, karena sahabat saya Pak Puspo Wardoyo itu punya cabang ratusan, maka pertama kali saya buka rumah makan, saya buka langsung 5, Pak. Nggak satu dulu, serakah. Langsung buka 5. Alhamdulillah 1 tahun 5-5-nya tutup. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar prosesnya. Jadi itulah 5 kaidah dasar yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kita belajar Utsman bin, kita dari timur. Sekarang kita belajar yang dari barat. 5 barat ini 5 syarat membangun bisnis yang sustainable dan potensial. Kalau tadi dari barat, sekarang ini tadi dari timur, sekarang dari barat. Yang pertama, cara kita membangun bisnis ini, ya, membangun ekonomi umat, ya, ini saran untuk semua juga. Pertama, syaratnya adalah kuncinya yang memiliki trennya lagi naik. Jadi nggak stagnan, trennya lagi naik. Sekarang trennya lagi naik apa nih di tengah pandemi? Wah, namanya APD naik. Yang namanya obat kesehatan, vitamin naik. Yang namanya fashion tetap naik. Yang namanya kuliner naik. Jadi yang pertama, pilihlah bisnis yang punya tren lagi naik. Yang kedua, syarat yang kedua, pastikan produknya punya kelebihan. Jadi tadi itu prinsipnya Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, wala ashtari syaikhan. Syaikhan. Jadi pilihlah produk yang punya kelebihan atau kualitas, dipatenkan dan tidak mudah dijiplak. Jadi kalau kita bikin produk yang berkualitas, dipatenkan dan tidak mudah dijiplak. Jangan kita bikin bikin fashion, baru keluar langsung laku, 1 jam kemudian di Tanah Abang ada. Kenapa? Dijiplak. Yang ketiga, bisnis tersebut punya partner yang trusty. Jadi kita membangun bisnis punya mitra, partner yang trusty, yang terpercaya. Apakah supplier, apakah agen, apakah distributor, apakah manufacturer. Jadi kita harus punya partner yang terpercaya. Ya, kemudian yang keempat, pastikan profitnya besar. Ya, terutama ini dalam bisnis online, pastikan profitnya besar. Karena kalau profitnya kecil, ya, lama tumbuhnya. Tapi sekarang dengan teknologi, ini sangat memungkinkan kita bisa punya profit yang besar. Gampang saja, Bapak tinggal buka alibaba.com, ya, itu produk dari Cina, harga produknya 50.000 bisa dijual 800.000. Jadi, dan saya waktu dulu masih kerja di perusahaannya Pak Zulkifli Hasan, ya, Ketua MPR, saya pernah ngelola perusahaan beliau, itu saya ngimpor produknya dari Cina dan dari Korea, Pak. Saya ngambil produknya dari sono 75.000, saya jual di Indonesia itu dengan cara kredit 1,5 juta. Ya, 75.000, kreditkan 1,5 juta. Dicicil, tapi DP pertama kali cicilannya 100.000. Jadi pada saat orang bayar DP, saya sudah lunas dan sudah untung. Jadi karena apa? Karena produknya memiliki margin yang besar dan itu banyak bisa kita jumpai, ya, sangat dengan mudah dengan teknologi sekarang, kita tinggal googling kita ketemu. Kemudian yang terakhir, ada sistemnya, ya. Jadi ada sistem dan ada mentornya. Jadi bisnis yang baik dari yang punya sistem, ya, sekarang ini dengan
adanya internet kita cukup dropship ya. Dropship, reseller itu udah itu perusahaan-perusahaan sudah punya sistem. Jadi cuma fokus jualan saja. Begitu orang beli, maka yang ngirim dari perusahaan tersebut. Karena dia sudah punya tersistem, sudah kemudian ada mentor-mentor juga untuk bagaimana kita jadi berdagang. Nah, jadi luar biasa. Nah, terakhir, insya Allah kalau teman-teman yang ingin mendukung gerakan Syarikat Dagang Islam Baru ini, apakah sebagai pedagang, sebagai pengusaha, atau sebagai konsumen, cara daftarnya sudah tampil di layar, mudah saja. Ya cukup buka WhatsApp, kemudian simpen nomor 08 11 12 13 88, ya. Jadi kasih nama SDI baru atau Syarikat Dagang Islam Baru. Kemudian di WhatsApp tersebut ketik daftar pagar 59590 pagar nama Anda. Contoh, daftar pagar 59590 Valentino Dinsi. Ya, kirim ke 08 11 12 13 88 88. Ini dalam waktu 2 detik ya. Insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu akan terdaftar langsung sebagai anggota dan pendukung Syarikat Dagang Islam Baru dan langsung punya nomor rekening BNI Syariah. Jadi bisa transfer ke situ sebagai bukti kita bergabung dengan Syarikat Dagang Islam Baru, badan hukumnya koperasi. Dan doakan insya Allah bulan Februari besok Syarikat Dagang Islam Baru akan meluncurkan produk yang namanya promo. Promo itu program belanja bulanan keluarga muslim. Jadi kita belanja bulanannya lewat aplikasi. Contoh ya Masjid Bintaro bisa jadi agen untuk sebintaro sehingga nanti bisa mengajak jamaah-jamaah Bintaro untuk bergabung. Contoh ya kayak saya di sini warga kami jumlahnya ada 300 kakak, 95% muslim. Jadi kita tinggal sebagai agennya adalah Masjid Darussalam di Geria Tugu Asri ini dan kita nanti menginformasikan kepada warga Geria Tugu Asri untuk mendukung gerakan ekonomi umat dengan cara berbelanja bulanan ke promo. Ya, promo itu singkatan dari Pro Muslim. Jadi mereka tinggal nanti di akhir bulan pesen orderan belanja kebutuhan bulanannya minyak, terigu, telur, garam, kecap dan segala macam, Indomie, pesen lewat aplikasi ya. Nanti pembayaran ya nanti kita akan antar melalui Masjid Darussalam ya atau ada petugas khusus yang akan mengantar ke rumah-rumah. Ya, jadi kenapa saya bikin program promo ini? Jadi kalau dengan program promo Pak, kita nggak bisa dibaca sama pesaing kita. Jadi kalau kita buka 212 Mart dan Kita Mart, itu bisa langsung dibaca sama pesaing kita. Karena begitu grand opening, investornya kan kita patungan tuh, bikin Kita Mart dan 212 Mart. Begitu grand opening, itu yang beli berapa? 400 orang, 600 orang. Wow, langsung rame. Tapi langsung kelihatan. Kita langsung kelihatan itu oleh yang merah dan biru. Pada saat itu saya menentukan margin, katakan merah dan biru itu rata-rata untungnya 22%, Pak. Saya tentukan marginnya 14%, Pak. Artinya harga 212 Mart dan Kita Mart pada saat itu lebih murah dibanding dengan merah dan biru. Tapi apa yang terjadi? Karena terbaca, mereka lihat itu, mereka bikin diskon seminggu 2 kali. Harganya harga pabrik. Ya sudahlah, sudah barang kita tidak lengkap, kita tidak bisa bersaing ya dengan merah dan biru itu. Dan yang terjadi akhirnya saya nggak tahu puluhan kita punya retail ini tutup. Ya. Tapi kalau kita belanja lewat aplikasi Pak, promo, ya udah katakan Masjid Bintaro, udah klaster ini, katakan ada 500 orang yang belanja bulanan lewat promo melalui Masjid Al-Aqsa Bintaro. Nggak kelihatan tuh Pak, 500 orang itu siapa saja, dan nggak kelihatan juga jumlah belanjanya berapa. Jadi silent operation, underground operation itu harus kita lakukan. Dan karena pakai aplikasi, pakai sistem, orang nggak bisa baca kita. Jadi semacam itu. Dan membangun ekonomi umat itu strateginya saya lihat sistemnya klaster Pak. Dan Bintaro, contohnya kayak kami di Geria Tugu Asri ini, kita bikin namanya GTA Barokah Pak. Ini GTA Barokah ini grup WhatsApp, ya nanti ke depan baru kita pakai aplikasi. Itu kita himpun, kita data, kita bikin grup pedagang-pedagang di Geria Tugu Asri. Jadi ada yang jualan donat, jualan udang, jualan macam-macam lah di grup itu, Pak. Dan setelah itu kita informasikan Pak kepada warga yang 300 kakak ini.
open order pagi ini martabak Singapura 35.000. Udah saya order dua ya. Jadi bagaimana namanya closed loop ekonomi. Jadi ekonominya tertutup hanya di lingkungan kita saja. Jadi bagaimana ekonomi umat itu bisa berjalan ketika kita dari umat oleh umat untuk umat itu kita klasternya closed loop, ya, closed loop tertutup begitu, kita mencoba memenuhi kebutuhan di lingkungan kita saja. Contoh kayak di sini air, kita kan butuh air galon untuk sehari-hari. Ternyata tetangga saya ada yang punya air galon, produsen air galon, mereknya AIA. Ya sudah, kita pakai air galonnya punya Pak Venizano. Kemudian ada juga tetangga saya ini di kampungnya, dia punya sawah luas, akhirnya kita beli beras kepada Pak Fatahillah. Jadi, local producers to serve local customer. Jadi produsen lokal ini mencoba untuk melayani konsumen lokal. Dan itu sama sekali tidak terbaca. Jadi gerakan kita gerakan silent, tidak terbaca, dan paling tidak kita memberdayakan dari umat oleh umat untuk umat itu akan bisa terpenuhi. Dan saya pikir Bintaro ini klasternya besar, jumlah perumahan puluhan ribu, banyak orang pinter, tinggal duduk di masjid, dibicarakan, dicari solusinya, dari Bintaro oleh Bintaro, dan untuk Bintaro saya pikir kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita keumatan ini. Dan target kami Pak dari 850.000 masjid itu, karena basis kita kan DKM masjid, kemudian RT, RW Pak. Kami di situ DKM, ketua DKM-nya adalah jamaah kita, ketua RT-nya adalah jamaah-jamaah kita, ada 3 RT, dan ketua RW-nya adalah jamaah masjid. Jadi ketika stakeholder-nya adalah umat juga, semua program itu bisa berjalan, kita duduk bersama dan selesai Pak, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, bagi umat kita. Jadi kurang lebih itu sekilas tentang ekonomi umat dan sekilas tentang Serikat Dagang Islam Baru. Ini kita baru 2 langkah aja Pak. Satu, kita mengeluarkan platform namanya SDIP itu Pak. Kita bisa mendaftar SDI baru dengan WhatsApp, kemudian bisa transfer uang dengan WhatsApp, kita bisa bayar PPOB dengan WhatsApp, dan semuanya pakai WhatsApp Pak, nggak perlu pakai aplikasi. Jadi satu, kita punya payment-nya namanya OnePay, ya, ini SDI baru Pay, SDIB Pay, kemudian kita juga bulan Februari akan meluncurkan namanya Pro Muslim, itu sembako. Dan masih banyak lagi, tapi kita akan keluarkan satu-satu sedikit demi sedikit Pak. Ya, jadi insya Allah itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita perdalam dengan tanggung jawab. Qulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas paparannya mengenai membangun ekonomi umat. Dan kita sudah banyak penjelasan Ustadz, mulai dari Serikat Dagang Islam, bagaimana awalnya, sejarahnya, hingga sampai sekarang, tapi masih belum ada launching ya, mungkin di bulan Ramadan ya. Terus kita lanjutkan Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Oke, ini yang pertama, apakah ini pertanyaan yang dari Bapak Rahman Abu Akram, ini hanya untuk mohon inventarisasi potensi yang dimiliki dulu, paling tidak yang selevel Indomaret, sehingga masyarakat kelompok dapat mengambil langsung dari pedagang tersebut, sehingga bisa bersaing dengan harga Indomaret, karena masyarakat bawah sangat tertang dengan harga, Ustaz. Ya, betul Pak. Ya, terus kemudian ini yang kedua nih dari Pak Meril. Mohon tanya Ustaz, kenapa Malaysia itu bisa gerakan beli sesama muslim nih dan sukses, tapi Indonesia tidak bisa berjalan. Mungkin bisa ini Ustaz, Ustaz. Ya, yang pertama saya jawab Pak ya. Kegagalan kita itu ketika market kita ada 3 Pak. Jelas kita nggak punya distribution center, itu kelemahan yang struktural. Tapi masalahnya yang fundamental itu ada 3. Yang pertama, produk availability, ketersediaan produknya kita nggak ada Pak. Produk kita nggak lengkap, market kita itu produknya nggak lengkap. Karena kita nggak punya distribution center. Problem yang kedua, harga kita mahal Pak. Emak itu 100 perak pindah Pak. Karena kita nggak punya distribution center, kita tidak punya produsen, maka harga kita pasti mahal.
Tapi sebetulnya masalahnya yang ketiga yang lebih penting, karena apa? Keberpihakan kita tidak ada umat ini. Coba 212 Maret kita mark. Investor siapa? Patungan umat. Pemiliknya siapa? Umat. Harusnya konsumen siapa? Umat kan harusnya kan. Tapi kenyataan mereka masih beli di merah dan biru. Ya, jadi keberpihakan. Menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa di Malaysia berhasil beli Malaysia First? Mohon maaf Pak, itu gimmick aja Pak. Nggak berhasil Pak, di Malaysia juga nggak jalan Pak. Kebetulan saya sempat menjadi ketua jaringan pengusaha muslim seluruh Indonesia. Saya punya sahabat, Dato Sahak Yasin, Malaysia itu ketua Syarikat Perdagangan Malaysia. Waktu saya sakit jantung, beliau datang jumpa saya Pak di Depok dengan teman-teman Malaysia datang ke Depok. Ya, dalam kesempatan ngomong saya tanya, Dato, ini saya dapat kabar beredar di WhatsApp, ya, itu Malaysia Buy Malaysian First itu berhasil. Ya. Apakah benar? Dia bilang tak benar. Memang beberapa produk iya dia bilang. Contoh ya, minyak goreng. Minyak goreng itu diserbu Pak. Malaysia membeli produk lokal Malaysia. Penduduk Malaysia beli minyak gorengnya Malaysia. Kenapa? Karena perkebunan kelapa sawit Malaysia yang paling punya, termasuk yang terbesar Indonesia punya Malaysia juga. Tapi mohon maaf, pabrik minyak gorengnya tetap punya orang Cina. Jadi sebetulnya gerakan Buy Malaysian First itu nggak berjalan juga. Nah makanya saya bikin promo Pak. Promo ini pro muslim ini sembako saja, karena istihad saya ya kita kebutuhan sehari-hari kan sembako. Dan riset saya Pak, 5 penjualan sembako terbesar di online, nomor 1 Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JDID, dan Shopee, Pak. Coba bayangkan, 5 penjualan sembako terbesar di online itu ada 5 marketplace. Akhirnya saya masuk ke situ, Serikat Dagang Islam Baru, dan kita hanya jual sembako, hanya fokus di Jabodetabek saja, dan saya harus cari yang murah. Jadi waktu saya akan bikin di Depok, Pak, saya mau bikin di Depok nih, begitu saya mau bikin di Depok, saya ngelobi di Depok itu ada supplier terbesar Pak, namanya Bakti Karya. Saya lobby Pak pemiliknya, dia punya 50 gudang Pak, 50 gudang, gede-gede Pak. Ya, jadi para distributor ngambil sama dia, warung ngambil sama dia Pak. 2 tahun saya lobby Pak, nggak dapat. Itulah kadang-kadang keberpihakan muslim sesama muslim itu yang kurang. Jadi saya cuma pasarin sama Allah aja. Dan dilalahnya ketika saya meluncurkan program promo ini, saya posting juga di WhatsApp, kemudian di Facebook, datang Pak, supplier-supplier Pak. Alhamdulillah, dapat salah satu supplier yang bisa sanggup Jabodetabek, ternyata supplier ini adalah supplier yang ke Bakti Karya. Jadi saya melobi yang A yang nggak dapat, ya dapat yang B. Yang B itu yang mensuplai ke A. Jadi memang itulah yang namanya tetap berupaya Pak. Dan saya ingin pastikan bahwa konsumen nanti mendapatkan harga yang lebih murah ya dari merah dan biru. Kemudian juga para agen-agen ya, saya mulai keagenan nih, buka masjid bisa menjadi agen, individu bisa menjadi agen, karena kita buka setiap kelurahan 1 agen Pak. Jadi untuk menjalankan program ini. Dan saya ingin memastikan sebelum kita punya produk substitusinya, kita harus punya supplier yang bisa memberikan harga sehingga di pasaran lebih murah daripada merah dan biru. Tapi ke depannya harus punya produk substitusi, Pak. Makanya target kami ini kan Serikat Dagang Islam Baru, Pak. Target kita ini 6 bulan atau 8 bulan itu 1 juta anggotanya, dan dalam 3 tahun, 4 tahun bisa 10 juta member. Jadi menguasai market dulu, Pak. Kita menguasai market, paling penting, karena kalau sudah punya pembeli, paling tidak saya bilang kita harus bisa mengeluarkan produk sendiri, label sendiri. Apakah untuk cuci piring, cuci baju, dan pel lantai Pak. Paling tidak kan itu suatu produk basic Pak. Tiap hari ibu-ibu pasti nyuci baju, makan piringnya pasti dicuci, seminggu beberapa kali pasti rumahnya dipel. Dan itu harus produksi sendiri. Dan ke depan memang harus bisa menciptakan produk-produk substitusi. Contoh, beras. Ya sudah, beras di sini ada tetangga saya, dia produsen beras, jadi kita ambil aja, dia punya dari sawahnya dia. Nanti besok apa lagi? Oh, ada yang bisa bikin kecap.
Ada nggak saudara kita bisa bikin? Oh, bisa bikin kecap. Terus, Sabana, itu ayam goreng Sabana, dia bisa bikin saus, dia Pak Sam tiap kali saya bilang, "Nanti sausnya saya ambil dari Pak Sam ya, apakah nanti mereknya Bapak atau kita private label, kita bikin label sendiri." Jadi sebetulnya umat ini khasanahnya banyak, Pak, bersebaran, cuman nyebar, nggak ada yang mau ngumpulin. Nah, makanya Syarikat Dagang Islam Baru ini berijtihad kita melakukan konsolidasi potensi kekuatan umat ini, tapi basisnya lokal-lokal dulu aja, Pak. Jadi nggak usah secara nasional, katakan di Bintaro. Ya sudah, bisa nggak ada supplier yang bisa mencukupi semua kebutuhan orang-orang Bintaro? Bisa nggak ada produsennya orang Bintaro juga? Jadi klaster, kita melakukan klasterisasi, kalau bahasa kerennya sekarang itu namanya closed loop ekonomi. Jadi closed loop, Bintaro, Bintaro, Depok, Depok, Tangerang, Tangerang. Jadi kita membangun ekonomi itu jadi bukan dari atas ke bawah, Pak, dari bottom up. Kita mulai dari bawah naik ke atas. Kalau kemarin kan kita coba 212, KS 21 itu bottom up, Pak. Kan nggak begitu berjalan, Pak. Ya. Saya akhirnya strateginya saya balik aja, Pak, dari bawah ke atas saja dan dengan melihat potensi lokal yang ada. Jadi ini tentang masalah strategi aja sih, Pak. Ya kalau strategi tujuan kan tetap sama, Pak, membangun ekonomi umat, membuat kemandirian umat, tapi strateginya ya perlu berubah karena kalau kita nggak bisa cara A, kita bisa cara B, cara C dan selanjutnya. Dan ini belum tentu berhasil, tapi ini ijtihad yang coba saya lakukan, paling tidak sejauh ini berjalan dan mudah-mudahan butuh dukungan juga dari teman-teman dari Bintaro semuanya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ternyata apa ini, pertanyaan terlalu banyak ini Ustadz. Apakah mau dijawab semua atau enggak waktunya? Waktunya Iya, iya. memang kurang ini, kita Yang sudah mau penting-penting aja. batasin waktu. Ya, Yang penting, tapi ini kelihatannya pertanyaannya sudah banyak dipaparkan Ustadz, dari mengenai hal potensinya ke pemerintahan segala macam, sodaqah segala macam. Terus kemudian ya, yang dalam hal ini Ustadz, yang menarik ini hanya satu kelihatannya Ustadz, dari sekian banyak, kita kan ada ini Ustadz, di masjid kan ada Kosma ya, yang dari semua pertanyaan ini saya cuman, kasih, rangkuman sedikit Ustadz. Jadi kita sudah ada ya, Kosma, terus koperasi ya, masjid Ustadz ya. Ya ya, seperti Ustadz yang ya, tadi ya, awalnya tadi. Terus kemudian, dari sini kan, banyak, Ustadz, eee jatuh bangun ya mengenai manajemen. Kalau menurut ya, Ustadz bagaimana cara manajemen itu bisa, betul-betul valid, solid, kemudian bagaimana bisa mencakup masyarakat? Soalnya di dalam, Bintaro ini, rata-rata sekitar 1.500-an ya KK Ustadz, klasternya besar banyak di ya. distrik Ya, Permata ini Ustadz. ya, Iya, tapi daya belinya di sekeliling, Kosma juga sama Ustadz, masih mungkin ya ya, dari kepihakan itu yang Ustadz tadi. ya, baik. Caranya membangun dari, Kosma ini bagaimana Ustadz, Ya, ya, kiat-kiatnya ya, supaya, ya, Kosma ini bisa besar Ustadz? Terima kasih Ustadz. ya. Baik, yang pertama jelas, koperasi itu bisa besar ketika anggotanya mendukung dan terus bertambah. Dan akan bertambah apabila value yang diberikan itu worth it bagi mereka. Katakan tadi, oh koperasinya dan rata-rata koperasi berkembang itu simpan pinjam. Oh gampang orang untuk minjem duit, juga gampang untuk simpan. Nah itu akan nambah itu. Oh produknya murah. Jadi kan value ya. Jadi satu pengurus Pak ya. Pengurus itu kan ada hadis yang mengatakan idza wasidul amri ila ghairihi fantazirusah. Kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu bangkrutnya, Pak. Jadi pengurus koperasi itu harus orang-orang yang memang mengerti koperasi. Kami di promo nih Pak, Serikat Dagang Islam Baru itu, pembina kami nggak sembarangan Pak. Ya, penasihat kami itu ada Pak Andi Estetiono, doktor. Beliau itu Direktur Utama PNM Syariah, yang anggotanya 7 ya. Kemudian ahli koperasi, Pak. Kemudian ada lagi Pak Khairuddin. Khairuddin ini adalah dia GM di Telkomsel, Pak. Dia komisarisnya Kisel, Koperasi Telkomsel. Koperasi nomor 4 terbesar di Indonesia yang asetnya udah triliunan juga. Ya, jadi saya selalu minta nasihat orang yang memang ahli di bidang tersebut. Ya, satu pengurusnya orang ahli, cari penasihat yang ahli, dan yang paling penting Pak, pengurus koperasinya Pak dibayar Pak, harus digaji. Kalau kita gaji Pak,
itu ada tanggung jawab, ada target, ada KPI yang harus dipenuhi. Kebanyakan koperasi nggak maju, kenapa? Pengurusnya merangkap. Dia merangkap pengurus masjid, merangkap pengurus RT, ya, terus hak dan kewajibannya nggak jelas. Karena hak kewajibannya nggak jelas, kita nggak bisa tuntut dia. Tapi kalau kita gaji dia, katakan pengurus koperasinya digaji sekian, kemudian diberikan insentif sekian, tapi dikasih target-target, disuruh berpikir, gitu kan. Dan rata-rata koperasi-koperasi yang besar yang asetnya triliunan itu memang organisasinya organisasi profesional, ya, dibayar, mereka punya target, sehingga bisa punya aset triliunan ya. Sidogiri itu kan pesantren, Mbak ya, tapi punya rumah sakit dan segala macam karena memang pengurusnya digaji. Pak Andi Estetiono itu doktor, direktur utamanya PNM Syariah. Oh, gajinya besar, Pak. Kenapa? Dia mengelola duit itu puluhan triliun. Dia mengelola anggota 7 juta orang lebih. Kisel juga begitu, Telkomsel. Asetnya berapa? 4 triliun apa 11 triliun tuh. Organisasinya besar. Kenapa? Dibayar. Dan dari uang yang masuk itulah dia bisa membayar gaji yang cukup. Jadi saran saya satu, pengurusnya adalah orang yang cakap, pembinanya orang yang mengerti tentang tata kelola koperasi, governance koperasi, kemudian digaji, Pak, ya. Sehingga nanti akan muncul program-program, produk-produk yang bisa atraktif karena memang mereka punya tanggung jawab. Jadi kelemahan koperasi kita itu, apalagi komunitas nih, Pak, kita bikin mart, komunitas, bikin koperasi, bikin mart. Oh, pengurusnya macam-macam, di komunitasnya berantem gitu kan. Telepon sama saya, Pak Ustadz, ini kan Bekasi wilayah saya, Pak Ustadz. Harusnya ke saya dulu, kalau mau bikin mart harus izin sama saya. Wah, begitu, Pak. Nah, kemudian di masjid lagi. Di masjid ada jamaah salafi, ada jamaah tabligh, ada macam-macam. Jadi bergaduh di dalam, ya bagaimana kita bisa maju kalau di dalamnya bergaduh. Jadi selesaikan dulu di dalam, kemudian pilih orang yang cakap, kemudian bayar secara layak, kemudian beri mereka target untuk bisa pertumbuhan. Dari saya begitu, Pak. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi strateginya memang harus dibayar ya. Jadi harus dipisahkan antara ya profesional, Pak, secara profesional. Jadi memang ini sebagai entitas, sebagai sebuah entity bisnis. Jadi bukan gerakan sosial. Kalau sosial kan mendingan sedekahnya atau bagi-bagi sembako atau Jumat Barokah, Pak. Tapi begitu harus bisnis kan tadi. Prinsip yang kedua masih ingat, Pak? Abdurrahman Usmadi Affan, Iya, wa unami, tumbuh, ya. Jadi untuk bisa tumbuh ya salah satunya harus profesional pengelolaannya. Ya. Terima kasih Ustadz. Tadi ini semuanya pertanyaan yang telah ditanyakan rata-rata sudah terjawab semua ini dari awal nih. Cuman kan ada ya, kelihatannya saya cuman rangkum aja Ustadz. Cuman kan sekarang kan dalam sistem digital reformasi ya Ustadz ya. Terus kalau umumnya ada yang mau membangun e-commerce atau yang produk halal dalam itu ada saran Ustadz yang tadi Ustadz sudah memberikan saran tadi ya mengenai WA dan segala macam. Cuman kita bikin promo, Pak. Pro Muslim itu bukan konsep, bukan e-commerce, Pak. Kita konsepnya kayak online store saja. Grup kami pernah bikin juga namanya Dunia Halal, Pak. Dunia Halal itu application-nya ada, itu marketplace, Pak. Modalnya 46 miliar, Pak. Habis, Pak. Duitnya bakar duit. Akhirnya tutup, Pak. Kenapa? Nggak mampu kita masuk ke situ. Jadi kayak JDID, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, itu modalnya triliunan, Pak. Jadi jangan kita masuk ke industri yang sudah rame, yang kita tidak punya kompetensi di situ, tidak punya daya di situ, tidak punya kapital sosial mereka. Lebih baik ya sudah, saya bikin promo Jabodetabek saja, kemudian closed loop ekonomi, basisnya masjid dan warga komplek, ya rumah tangga, ya sudah. Jadi kita membuat sebuah entity kita sendiri. Nggak berani saya masuk ke marketplace, Pak. Walaupun yang nawarin banyak, Pak. Tapi pertanyaan saya, kita nggak punya duit 10 triliun, Pak. Ketika punya duit 10 triliun pun nanti kita akan bersaing dengan tycoon-tycoon yang ada. Apalagi sekarang Tokopedia sudah merger sama Gojek, Pak ya. Oh, ini serem, Pak. Apakah bisa kita head to head dengan mereka? Sulit. Sama juga pertanyaan saya, ini kita umat Islam 234 juta. Kita nggak punya satu juga marketplace yang Muslim. Pertanyaan apakah kita nggak bisa bikin? Bisa, Pak, bikin kayak gitu. Yang jago anak-anak kita, banyak, Pak, teman-teman kita yang jago bisa bikin marketplace. Cuman masalah pengelolaan marketplace itu butuh dana triliunan dan bakar-bakar duit. Kita lebih baik kita bikin
udah pabrik terigu, pabrik gula, pabrik kecap, kita memenuhi kebutuhan konsumen muslim saja daripada kita membakar uang untuk sesuatu yang pasti kalah, Pak. Sebagaimana kita ngotot mat muslim ini ibaratnya head to head dengan merah dan biru, itu ibarat saya kita ngelempar semangka dengan kecepatan 100 km per jam ke tembok, pasti hancur, Pak. Jadi jangan melakukan sesuatu kesia-siaan. Kalau Quran bilang tuh wala taqtu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu benturkan diri kamu kepada suatu kemusnahan, ya, pada satu kehancuran. Ya ngapain kita melakukan sesuatu yang sia-sia dan sudah kita bisa prediksi bahwa kita pasti akan kalah di situ. Lebih baik kita kembangkan produk-produk alternatif kita untuk memenuhi kebutuhan market kita sendiri. Nanti kalau sudah cukup besar marketnya, kapitalisasi cukup, ya barulah kita bisa masuk ke situ, Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga SDIB ini akan jalan lancar ya. Amin. Dan setelah ini, apakah Anda mau berafiliasi dengan organisasi besar seperti NU, terus kemudian Muhammadiyah atau segala macam itu, Ustaz? Mungkin dari pandangan Ustaz strateginya pan itu pasti, atau Pak. Jadi keseluruhannya harus. Itu? Enggak. Jadi keniscayaan bahwa masing-masing entiti itu punya ego sendiri, Pak. Ya, makanya kalau orang tanya Syarikat Dagang Islam gerakan ekonomi bertujuan membangun sinergi dan persatuan. Jadi kami bangun sinerginya saja, Pak, dengan NU, dengan Muhammadiyah, ya, dengan partai PKS, ya, dengan PAN, dengan semua partai. Tapi kita nggak gerakan politik, Pak, ya. Tapi kita bersinergi. Kenapa? Kepentingan kita satu sebetulnya, Pak. Dua sebetulnya. Satu, kepentingan dakwah fil iqtisadiyah. Kedua, kepentingan market kan, Pak. Jadi kalau market digabung NU Muhammadiyah itu udah 100 juta lebih sendiri, Pak. Hampir 150 juta market, dan itu menjadi atraktif. Dan orang-orang asing barat, tycoon masuk ke Indonesia itu karena dilihat ada 273 juta market. Nah, kita orientasi tetap ke situ, Pak. Jadi persatuannya kita bangun, biarkan saja. NU punya sendiri, Muhammadiyah kan bikin sendiri juga nggak apa, karena niscaya itu, Pak, nggak bisa kita, ayo kita gabung, nggak bisa, Pak. Mereka punya ego sendiri, mereka punya cita-cita sendiri, punya visi misi sendiri, tapi yang kita bersatu bahwa ini market kita, muslim ini adalah market kita bersama. Yuk sama-sama kita bersatu. NU bisa nggak supply kita SD baru berasnya? Oh bisa, oh ya NU yang supply. Muhammadiyah, saya tahu banyak teman-teman Muhammadiyah pengembang air minum dalam kemasan, galon. Saya ambil airnya dari Muhammadiyah ya. Pada akhirnya kan nanti bisa duduk satu meja, Pak. Kalau udah duduk satu meja, kita bisa macam-macam tuh, Pak. Jadi menyatukan dari, kalau bahasa saya, kita satukan isi kantong kita dulu, Pak. Kemudian kita satukan isi kepala kita, kemudian kita satukan hati kita, Pak. Kalau udah isi hatinya bersatu, kepalanya bersatu, kantongnya bersatu, insya Allah umat ini akan jaya, Pak. Jadi kebangkitan umat itu baru akan bisa tercapai apabila kita bangun persatuan. 3 persatuan, persatuan hati, persatuan kepala, dan persatuan kantong, Pak. Ya, sangat menarik Ustaz. Pagi ini kita betul-betul fresh untuk dunia usaha yang belum pernah kita pikirkan, karena dari Ustaz membangun dari bottom line ya, sampai karena sudah pengalaman dari the top line sudah hancur, kemudian kita membangun dari istilahnya menggurita, Ustaz. Ustaz, ada satu yang menarik ini dari rangkuman pertanyaan dari para jamaah ini, Ustaz. Itu kan sekarang yang tadi Ustadz membicarakan afiliasi, oke, biarkan mereka satu-satu ya, dia punya ego sendiri. Kemudian yang belum kita satukan ini keberpihakan ini, Ustadz. Nah, ini kalau dari pertanyaan semua ini, salah satu dari yang disimpulkan ini ada keberpihakan. Jadi keberpihakan ini yang selalu market bilang Ustadz, market paling besar ya. Jadi market paling besar itu akhirnya tidak diminati oleh orang Islam sendiri. Nah, jadi terkait dari ini Ustaz, keberpihakan ini mungkin saya meminta pendapat dari salah nih, banyak jamaah nih. Jadi keberpihakan ini supaya keberpihakan ini bisa bersatu lagi nih, Ustaz. Soalnya bagaimana supaya tidak ada, soalnya kan dari individual masyarakat muslim itu selalu dibilang Ustaz, beda Rp1 aja mereka lari yang itu, Ustaz ya. Rp1 aja. Jadi ini yang sampai sekarang sampai timpang itu. Itu sudah kita terakhir aja nih Ustaz, pertanyaan mungkin bisa menjadikan suatu kesimpulan, dan Ustaz bisa memberikan saran-saran atas yang sebagai pengalaman dan untuk membentuk umat Islam ini, Ustaz. Terima kasih, jadi Ustaz. Memang problem ini
kan tidak bisa sekonyong-konyong orang langsung berpihak, Pak. Contoh lah tadi produk, bagaimana kita bisa memberikan produk yang berkualitas, harganya murah. Ini nggak bisa langsung jadi. Nah, makanya perlunya pendidikan, Pak. Perlunya pendidikan, perlunya tarbiyah, perlunya masjid. Ini perannya besar. Kebayang saya, Pak, salah satu program kami, Syarikat Dagang Islam Baru nanti, Pak, target kami ini, kalau sudah sisi Merapi, saya akan berjalan ke 15 orang ustadz, Pak. 15 orang ustadz ini sebagai endorsers, Pak. Sebagai endorser untuk mengajak umat bergabung ke Syarikat Dagang Islam Baru. Ada UAS, Abdul Somad, Adi Hidayat, Khalid Basalama, ada 15 lah. Yang mungkin target kami bisa 10 juta tuh menggunakan endorsers. Ya, jadi ustadz, masjid punya peran. Makanya saya harapkan kita nanti kalau kita punya kapital yang cukup, Pak, saya ingin itu dari 15 itu target kita ada 1.500, Pak. Kami punya data itu kira-kira 1.500 lah jaringan ustadz itu. Sehingga kebayang saya setiap minggu ketiga, Pak, setiap bulan itu ceramah di ustadz di masjid-masjid itu tentang ekonomi umat. Jadi kami menyiapkan mungkin materinya 3 atau 4 materi, silakan ustadznya download dan tolong dibicarakan di masjid. Jadi setiap minggu ketiga dan keempat itu bicara topik tentang ekonomi umat, tentang keberpihakan kepada ekonomi umat, tentang bergabung kepada gerakan ekonomi umat. Dan memang harus rutin. Jadi panggung masjid kita itu minggu ketiga itu adalah bicara tentang ekonomi umat. Sebab kalau tidak dibicarakan, ya persis seperti ekonomi syariah, Pak. Orang umat cuma tahu ekonomi syariah itu asuransi syariah dan bank syariah. Terus beli nggak? Nggak beli. Kenapa? Tidak ada edukasinya. Jadi berdasarkan dari situ, peran masjid, peran ulama, ustadz, dan para tokoh-tokoh masyarakat untuk mengendorse umat bergabung, untuk mendukung, itu penting. Tapi di satu sisi, bisnis adalah sebuah entitas tersendiri, harga yang murah, kualitas yang tinggi juga harus dipenuhi. Jadi dia memang nggak bisa berjalan sendiri. It is a long way, ya. Suatu jalan yang panjang, satu cerita yang masih berlanjut. Saya tidak pesimis tidak akan berhasil, tapi harus dilakukan. Kalau kita tidak dilakukan, kita hanya akan marah anti asing, anti asing, anti Cina. Nah, kita stop di situ. Nah, Syarikat Dagang Islam Baru adalah sebuah, ibaratnya daripada gue ribut cuman ngutuk kegelapan, lebih baik saya mulai menyalakan lampu, menyalakan lilin, sehingga walaupun remang-remang, tapi ada cahaya dan kita bisa melihat kemana arah kita akan menuju, dan tentu saja bertahap sedikit demi sedikit, dan insya Allah dengan dukungan dan doa daripada umat semua, dari teman-teman semua, insya Allah pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita itu. Baldatun toibatun warupun ghafur, insya Allah. Amin. Semoga sukses dan akan berhasil. Amin. Terima kasih Ustadz, karena waktu Sama-sama. sudah 1 jam lewat 15 menit dari start. Jadi kita sudah sesuai target 1 jam paparan dan kemudian 15 menit untuk Alhamdulillah. pertanyaan. Jazakallah Ustadz, terima kasih Wa kepada iyyakum. ini telah memberikan Insyaallah. pencerahan mengenai ekonomi umat ini. Dan kemudian kita tutup dengan Ustadz kalau boleh dengan doa Ustadz supaya ekonomi kita bisa maju Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah, ya, kita awali dengan Fatihah, kita niatkan dengan Al-Fatihah ini, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang Allah lunasi, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, dan Allah berikan kemudahan bagi urusan kita. Al-Haziniya dan walaniyatun soleh ala hadratil Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam
ومن كورونا لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukran. Syukran, Ustaz. Demikian kajian Ba'da Subuh yang disampaikan oleh Ustaz Valentino Dizzi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.